Sebagai makhluk Tuhan, kita tidak bisa memilih terlahir dari rahim siapa. Tetapi kita bisa memilih jalan mana yang hendak kita tempuh. Ialah Siti Rodiah, seorang wisudawati UIN Sunan Gunung Jati Bandung ke-78. Sejak dini hari, Siti sudah bersiap membantu sang ibu menyiapkan gorengan yang akan dijual setiap paginya. Ayah Siti bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu. Terlahir dari keluarga sederhana, tak membuatnya kehilangan semangat dalam menempuh pendidikan tinggi. Lulus dengan nilai cum laude dalam kurun waktu 3,5 tahun adalah bukti kesungguhannya. Menjadi mahasiswa adalah cita-citanya sejak duduk di bangku putih abu. Meski kondisi keluarganya sangat tidak mendukung, tetapi Siti yakin bahwa Sang Kuasa berkehendak atas segala sesuatu. Mohon aya nu ngadaftarkeun nya kitu we saur rakana cenah wios we desok cenah aa merjuangkeun mudah-mudahan aa si gampil mirari dina Kang Dede. Dede agene ka Dede mudah-mudahan sing dikobul sing diijabah ku Gusti Maha Suci. Ai saurang mananya mah wae cenah aya anu tanggal walor mah abah mah da geus teu tiasa cenah geus tos teu gaduh naon eta mah sok we cenah ku saderekna pang marjuangkeun. Sepintas tidak ada yang aneh memang. Tetapi siapa sangka bahwa perempuan kelahiran Malangbong, Kabupaten Garut ini menyimpan kisah yang tak biasa. Sejuta luka dan sederet kepiluan telah menjadi teman seperjuangannya dalam menyelami samudra pengetahuan. Jangankan nongkrong di kafe ternama, untuk jajan di kantin kampus pun Siti harus berpikir ribuan kali. Demi menghemat pengeluaran, Siti menjadikan keripik yang dibekalkan orang tuanya sebagai teman makannya setiap hari. Juga sesekali membeli mie instan yang harus ia bagi dua untuk makan siang dan malam. Emang dari semester 1 tipe orang yang tertutup. Cuman yang ngedenger cerita bahwa tiap hari tuh makannya tuh sama keripik. Suka ya emang dibekelin gitu, dibekelin dari rumahnya untuk jadi tiap pulang tuh bawa beras gitu sama keripik buat tempat makannya tuh. Karena emang nggak ada makanan mungkin ya, jadi mau gimana pun harus cukup gitu. Nah kalau kita makan, kalau misalnya makan mie, kadang mie tuh pakai telur, pakai sosis gitu ya, atau pakai apa gitu ya, ada tambahannya. Tapi Siti mah mie tadi bagi dua, biar awet gitu ya. Sama saya juga makan aja gitu ya, pakai apa gitu ya. Terus dia tuh alasannya tuh bahwa ate nanti takutnya tuh nggak ada teman makan lagi gitu ya. Ya kata saya tuh nggak apa-apa kalau misalnya nanti aja misalnya dibantu lagi gitu ya, dikasih lagi gitu ya. Sejak awal menjadi mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Siti memanfaatkan waktu luangnya untuk bekerja sebagai pelayan di rumah makan Sukahati Cileunyi. Hal itu ia lakukan untuk membiayai kebutuhan hidupnya selama berkuliah. Sopan, santun, dan tekun. Demikian rekan kerjanya memandang Siti. Bahkan kesantunannya diakui pula oleh pemilik rumah makan Sukahati. Ya, di dia memang kaanggo pure rencanganna oge di pikanya aku sadayana karyawan di dieu teh di pikanya gitu. Margin teu pernah mengecewakeun dinu padamelan, dinu pergaulan, bahkan ya murang kali ayeuna mah sesahlah milarian anu sasopan anjeunna gitu. Sehingga teu aya anu teu mikanya ka anjeunna gitu. Pas ibu ninggal non teh kerjana gitu. Ya teu seperti sanes lah gitu. Jantan hate teh asa duh nya asa kaputranya lira lah gitu nya. Saat engkau telah berupaya dengan segenap kemampuan,
sampai kau tak bisa berbuat apa-apa lagi, maka semesta akan bersekutu menyelesaikan sisanya. Tangis derai air matamu, peluh kedua orang tuamu, kini terbayar sudah, Siti. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan penghargaan mahasiswa inspiratif oleh Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kami cintai Ananda Siti Rodia beserta orang tua dipersilakan untuk menuju podium. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk apresiasi kampus tercinta UIN Sunan Gunung Jati Bandung memberikan penghargaan berupa netbook yang akan diberikan langsung oleh Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi modal untuk pertama kita ya, semua. untuk Siti lanjut studi nanti. Dan bukan hanya sebuah netbook saja, Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga memberikan beasiswa pendidikan S2 untuk Siti melanjutkan Ya, lanjut. pendidikan. Ya, ini. Ya. Pegang untuk Siti lanjut studi ya, S2 ya. Bahagiakan nanti ibu bapak ya. Mangga. Tidak ada manusia yang terlahir ke dunia dengan sia-sia. Siti menjadi bukti bahwa tolok ukur bahagia bukanlah harta, tetapi perjuangan yang disertai doa dan restu kedua orang tua. Pangatur nuhun wah. Punten tos direpot ku dede. Teu ku mama. Punten dugi ka ayeuna dede teu can tiasa. Bales ka emak. Sebagai makhluk Tuhan, kita tidak bisa memilih terlahir dari rahim siapa. Tetapi kita bisa memilih jalan mana yang hendak kita tempuh. Ialah Siti Rodiah, seorang wisudawati UIN Sunan Gunung Jati Bandung ke-78. Sejak dini hari, Siti sudah bersiap membantu sang ibu menyiapkan gorengan yang akan dijual setiap paginya. Ayah Siti bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu. Terlahir dari keluarga sederhana, tak membuatnya kehilangan semangat dalam menempuh pendidikan tinggi. Lulus dengan nilai cum laude dalam kurun waktu 3,5 tahun adalah bukti kesungguhannya. Menjadi mahasiswa adalah cita-citanya sejak duduk di bangku putih abu. Meski kondisi keluarganya sangat tidak mendukung, tetapi Siti yakin bahwa Sang Kuasa berkehendak atas segala sesuatu. Nuhun aya nu ngadaftarkeun. Nya kitu we saur rakana cenah wios we desok cenah aa merjuangkeun, mudah-mudahan aa si gampil mirari rezekina kanggo dede. Dede agene ka dede mudah-mudahan sing dikobul sing diijabah ku Gusti Maha Suci. Ai saurang mananya mah wae cenah aya anu tanggal walor mah abah mah da geus teu tiasa cenah geus tos teu gaduh naon eta mah sok we cenah ku saderekna pang merjuangkeun. Sepintas tidak ada yang aneh memang. Tetapi siapa sangka bahwa perempuan kelahiran Malangbong, Kabupaten Garut ini menyimpan kisah yang tak biasa. Sejuta luka dan sederet kepiluan telah menjadi teman seperjuangannya dalam menyelami samudra pengetahuan. Jangankan nongkrong di kafe ternama, untuk jajan di kantin kampus pun Siti harus berpikir ribuan kali. Demi menghemat pengeluaran, Siti menjadikan keripik yang dibekalkan orang tuanya sebagai teman makannya setiap hari.
Juga sesekali membeli mie instan yang harus ia bagi dua untuk makan siang dan malam. Emang dari semester 1 tipe orang yang tertutup. Cuman yang ngedenger cerita bahwa tiap hari tuh makannya tuh sama keripik. Suka ya emang dibekelin gitu, dibekelin dari rumahnya untuk jadi tiap pulang tuh bawa beras gitu sama keripik buat tempat makannya tuh. Karena emang nggak ada makanan mungkin ya, jadi mau gimana pun harus cukup gitu. Nah kalau kita makan, kalau misalnya makan mie, kadang mie tuh pakai telur, pakai sosis gitu ya, atau pakai apa gitu ya, ada tambahannya. Tapi Siti mah mie tadi bagi dua, biar awet gitu ya. Sama saya juga makan aja gitu ya, pakai apa gitu ya. Terus dia tuh alasannya tuh bahwa ate nanti takutnya tuh nggak ada teman makan lagi gitu ya. Ya kata saya tuh nggak apa-apa kalau misalnya nanti aja misalnya dibantu lagi gitu ya, dikasih lagi gitu ya. Sejak awal menjadi mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Siti memanfaatkan waktu luangnya untuk bekerja sebagai pelayan di rumah makan Sukahati Cileunyi. Hal itu ia lakukan untuk membiayai kebutuhan hidupnya selama berkuliah. Sopan, santun, dan tekun. Demikian rekan kerjanya memandang Siti. Bahkan kesantunannya diakui pula oleh pemilik rumah makan Sukahati. Ya di dia memang kaanggo pure rencanganna oge di pikanya aku sadayana karyawan di dieu teh di pikanya gitu. Margin teu pernah mengecewakeun dinu padamelan, dinu pergaulan, bahkan ya murang kali ayeuna mah sesahlah milarian anu sasopan anjeunna gitu sehingga teu aya anu teu mikanya ka anjeunna gitu. Pas ibu ninggal non teh kerjana gitu. Ya itu seperti sanes lah gitu. Jantan hate teh asa doh nya asa kaputra nyalira lah gitu nya. Saat engkau telah berupaya dengan segenap kemampuan sampai kau tak bisa berbuat apa-apa lagi, maka semesta akan bersekutu menyelesaikan sisanya. Tangis derai air matamu, peluh kedua orang tuamu, kini terbayar sudah, Siti. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan penghargaan mahasiswa inspiratif oleh Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kami cintai Ananda Siti Rodia beserta orang tua dipersilakan untuk menuju podium. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk apresiasi, kampus tercinta UIN Sunan Gunung Jati Bandung memberikan penghargaan berupa netbook yang akan diberikan langsung oleh Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi Modal untuk pertama kita ya, semua. untuk Siti lanjut studi nanti. Dan bukan hanya sebuah netbook saja, Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga memberikan beasiswa pendidikan S2 untuk Siti melanjutkan pendidikan. Ya, ini. Ya. Pegang untuk Siti lanjut studi ya, S2 ya. Bahagiakan nanti ibu bapak ya. Tidak ada manusia yang terlahir ke dunia dengan sia-sia. Siti menjadi bukti bahwa tolok ukur bahagia bukanlah harta, tetapi perjuangan yang disertai doa dan restu kedua orang tua. Matur nuhun, punten tos direpot ku dede. Teu ku mama. Punten dugi ka ayeuna dede teu acan tiasa. Bales ka mah.